Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dulur-dulur seiman, selanjutnya kita akan membacakan terjemahan atau arti dari surat An-Nisa ayat 33. Adapun terjemahan atau artinya adalah sebagai berikut. Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Berkaitan dengan ayat 33 surat An-Nisa yang telah kita bacakan di atas, Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, dan selain mereka berkata, kata mawali artinya para ahli waris. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di salah satu riwayat, yaitu para ashabah. Di sini yang maksudnya yaitu para ahli waris yang mengambil sisa harta dari karangan kerabat dekat si mayit. Ibnu Jarir rahimahullah berkata, orang-orang Arab menyebut anak paman atau sepupu dengan sebutan mawali. Dan dimaksud dengan firman Allah, dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat. Itu maksudnya adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua atau ibu bapak dari karib dan karib kerabat. Juga tafsirannya, setiap dari kalian, wahai sekalian manusia, telah kami jadikan pewaris as-sabah yang akan mendapatkan waris dari harta benda yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Adapun firman Allah yang artinya, dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sebagai keterangan, yang maksudnya orang yang telah bersumpah setia dengan mereka, itu di situ adalah kedua-duanya adalah qiraah, yang dimaksud merapat, menyebar. Itu hanya sebagai keterangan. Dulur-dulur seiman, maksud dari firman Allah di atas yang telah kita terjemahkan itu yaitu orang-orang yang kalian telah bersumpah setia dengan menggunakan sumpah-sumpah yang kuat di antara kalian dan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagian dari harta warisan itu, sebagaimana yang telah kalian janjikan kepada mereka di dalam sumpah-sumpah yang dikuatkan itu. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menjadi saksi di antara kalian dalam perjanjian dan sumpah, serta sumpah setia tersebut.
Sesungguhnya perkara itu pernah terjadi di awal kedatangan Islam, lalu dinasahkan setelahnya. Dan mereka diperintahkan agar membayar janji kepada orang-orang yang telah mereka ikat dengan sumpah setia. Namun setelah turunnya ayat itu, mereka tidak boleh kembali membuat perjanjian dan sumpah setia. Adapun Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan firman Allah Ta'ala yang artinya bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang telah ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Surat An-Nisa ayat 33. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, para ahli waris dan terjemahan dan jika orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengannya, itu artinya dahulu ketika orang muhajirin datang ke kota Mekah, seorang muhajir memberikan warisan kepada seorang ansor yang bukan termasuk karib kerabatnya, yaitu lantaran persaudaraan mereka yang telah dihubungkan oleh Nabi SAW di antara mereka. Akan tetapi ketika turun ayat yang artinya bagi-bagi tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya, maka hal tersebut menjadi dinasah atau dihapus. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata berkaitan dengan firman Allah, dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Jadi maksud dari terjemahan kalimat dari ayat 33 ini, itu maksudnya yaitu berupa pertolongan, bantuan, dan nasihat. Sedangkan harta waris tidak diberikan kepada mereka, melainkan apa yang telah diwariskan untuknya. Jadi Ibnu Hatim rahimahullah meriwayatkan asar yang semisal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Hatim rahimahullah juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan firman Allah, dan jika orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Maksud dari kalimat dari ayat ini adalah dahulu sebelum datangnya agama Islam, itu seseorang mengikat janji setia kepada orang lainnya dan berkata, kamu memberikan warisan kepadaku dan aku pun akan memberikan warisan kepadamu. Dan dahulu beberapa kabilah saling mengikat janji setia. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, yang artinya setiap sumpah setia yang terjadi di masa jahiliyah atau perjanjian yang dijumpai pada masa Islam, maka Islam tidak menambahkan kepadanya, melainkan saling semakin memperkuatnya. Akan tetapi tidak ada perjanjian dan tidak ada sumpah setia lagi di masa Islam. Jadi perkara itu telah dinasahkan oleh ayat berikut, yaitu pada surat Al-Anfal ayat 75. Yang artinya orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak daripada sesamanya. Maksudnya daripada orang yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Selanjutnya Ibnu Abi Hatim rahimahullah berkata, juga diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyab, Mujahid, Atta, Al-Hasan, Sa'id bin Jubair, Qatadah, dan selain mereka rahimahullah, bahwa mereka berkata yang dimaksud adalah orang-orang yang telah bersumpah setia dengan kalian. Adapun Ahmad dan Ibnu Jarir rahimahullah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak ada sumpah setia di dalam agama Islam. Setiap sumpah setia yang terjadi di masa jahiliyah, maka Islam tidak menambahkannya kepadanya, melainkan semakin memperkuatnya. Tidaklah aku merasa senang jika aku memiliki unta-unta merah
sedangkan aku melanggar sumpah setia yang pernah terjadi di daran dakwah, dar an-nadwah. Kalimat ini adalah lafaz dari Ibnu Jarir rahimahullah. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir rahimahullah juga meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku pernah ikut menghadiri sumpah setia al-mutayyibin ketika aku masih berusia muda bersama paman-pamanku. Maka aku tidaklah ingin memiliki unta-unta merah, sedang aku melanggarnya sumpah setia itu. Az-Zuhri rahimahullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Islam mendapatkan sumpah setia melainkan akan makin memperkuatnya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan tidak ada sumpah setia lagi di dalam Islam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah menyatukan, mempersaudarakan antara bangsa Quraisy dengan orang-orang Ansor. Itu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. At-Tabari rahimahullah juga meriwayatkan dari Qais bin Ashim radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sumpah setia. Dia, Qais, berkata, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sumpah setia yang dahulu telah terjadi di masa jahiliyah harus kalian pegang erat-erat dan tidak ada sumpah setia lagi di dalam Islam. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sumpah setia lagi di dalam Islam. Sumpah setia apapun yang dahulu telah terjadi di masa jahiliyah, maka Islam tidak menambahkan kepadanya melainkan semakin memperkuatnya. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, An-Nasai dan At-Tabari rahimahullah. Jadi pendapat yang sahih bahwa dahulu mereka awal permulaan Islam saling memberikan warisan dengan cara sumpah setia, lalu hal itu pun dinasah, maksudnya dihapus. Akan tetapi pengaruh sumpah setia masih terasa. Setelah itu, meski mereka telah diperintahkan untuk memenuhi dan melaksanakan ikatan dan sumpah setia tersebut, sumpah setia yang dahulu mereka saling ikatkan sebelum itu telah lalu dijelaskan di dalam hadis Jubair bin Mut'im dan sahabat-sahabat lainnya radhiyallahu anhum, yang artinya tidak ada sumpah setia lagi di dalam Islam. Sumpah setia apapun yang dahulu yang terjadi di masa jahiliyah, maka Islam tidak menambahnya kepadanya, melainkan semakin memperkuatnya. Itu adalah nas hadis yang telah menyatakan akan bantahan terhadap orang-orang yang berpendapat bahwa bolehnya saling memberikan warisan dengan cara sumpah setia pada saat ini atau sekarang ini, sebagaimana yang telah dianut oleh mazhab Abu Hanifah dan para pengikutnya, dan merupakan salah satu pendapat yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Akan tetapi pendapat yang sahih adalah pendapat jumhur ulama, yaitu Malik, Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur diriwayatkan darinya. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka semua. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman yang artinya, bagi tiap-tiap harta peninggalan dan harta yang ditinggalkan ibu bapak dan kerabat, kamu jadikan pewaris-pewarisnya. Ayat 33 surat An-Nisa. Jadi maksudnya di sini yaitu bahwa para pewaris dari kalangan karib kerabatnya, baik kedua orang tuanya maupun kerabatnya yang lain, mereka itulah yang berhak mendapatkan warisan darinya, dan bukan orang-orang selain daripada itu. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, berilah oleh kalian faraid atau bagian-bagian warisan tertentu kepada orang-orang yang berhak memperolehnya. Lalu harta waris yang masih tersisa baru adalah milik kerabat, milik karib kerabat lelaki yang paling dekat. Jadi sini maksudnya adalah bagikanlah oleh kalian harta warisan itu kepada orang-orang yang berhak memperoleh faraid
yaitu bagian-bagian waris tertentu yang telah Allah Ta'ala tetapkan, sebutkan dalam dua ayat faraid. Lalu harta warisan yang tersisa setelah pembagian tersebut baru diberikan kepada para asabah. Di sini maksudnya adalah sebagai keterangan, asabah adalah orang-orang yang mendapatkan alokasi sisa harta warisan setelah ashabul farud, yaitu orang-orang yang berhak menerima bagian yang sebenarnya dan telah mengambil bagiannya masing-masing. Adapun firman Allah Ta'ala yang artinya, dan jika orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengannya, jadi dari kalimat dari ayat 33 surat An-Nas, itu maksudnya adalah sebelum turunnya ayat tersebut, maka berikanlah kepada mereka bagiannya, yaitu harta warisan. Adapun sumpah setia yang diikatkan setelah itu, maka hal itu tidak lagi memberikan pengaruh apapun. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat tersebut telah menghapus hukum sumpah setia yang di masa datang, juga hukum sumpah setia di masa lampau, hingga tidak ada lagi orang yang saling memberikan warisan dengan cara tersebut. Jadi mereka saling memberikan warisan dengan janji atau sumpah setia, padahal mereka itu bukanlah kerabat yang sesungguhnya, hanyalah teman. Juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Talhah maksudnya rahimahullah, dari Ibnu Anas radhiyallahu anhuma, berkaitan dengan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan jika orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berkaitan dengan terjemahan kalimat dari ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, dahulu ada seseorang mengikat janji setia kepada teman karibnya, yaitu siapapun dari keduanya yang meninggal dunia lebih dahulu, maka dia mewariskan hartanya kepada temannya tersebut. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat yaitu pada surat Al-Ahzab ayat 6 yang artinya, orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain itu lebih berhak, maksudnya dalam waris mewarisi di dalam kitab Allah, daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau mereka hendak berbuat baik kepada saudara-saudaranya seagama tersebut. Dia berkata, maksudnya di sini adalah dia berkata, kecuali jika mereka memberikan wasiat harta untuk wali-wali, yaitu saudara-saudara si-Islam yang telah mereka ikatkan wasiat harta baginya, maka itu diperbolehkan bagi mereka dari sepertiga harta si mayit, dan itulah kebaikan yang dimaksud. Dulur-dulur seiman, demikian juga secara tegas dinyatakan oleh banyak ulama dari kalangan kaum salaf, yaitu bahwa ayat tersebut dinasahkan oleh firman Ta'ala yang artinya orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain, yaitu surat Al-Ahzab ayat 6. Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata berkaitan dengan firman Allah tersebut, yaitu yang artinya maka berikanlah kepada mereka sebagian bahagiannya. Di sini maksud dari kalimat dari ayat tersebut adalah yaitu bagian harta dari harta warisan. Dia, Sa'id, berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengikat sumpah setia kepada seorang maula, yaitu bekas budaknya, sehingga dia pun mewarisi hartanya. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Adapun Ibnu Musayyab rahimahullah berkata, ayat tersebut turun berkaitan dengan orang-orang yang dahulu menjadikan beberapa orang sebagai anak angkat selain anak mereka sendiri, dan mereka berikan warisan kepadanya. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat tersebut berkaitan dengan mereka, sehingga Allah Ta'ala pun memberi mereka bagian dalam wasiat dan mengembalikan harta warisan kepada pewaris dari kalangan karib kerabat rahim dan asabah. Dan Allah Ta'ala menolak memberikan harta warisan kepada orang-orang yang diklaim sebagai kerabat,
Misalnya seperti baik itu saudara angkat ataupun anak angkat. Akan tetapi Allah Ta'ala memberikan kepada mereka bagian dari wasiat harta. Itulah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Akan tetapi Ibnu Jarir rahimahullah telah memilih bahwa yang dimaksud dengan firman Allah, mereka berilah kepada mereka bagiannya, yaitu pada kalimat dari ayat 33 surat An-Nisa, itu maksudnya adalah berupa pertolongan. Jadi bahagiannya itu adalah berupa pertolongan, nasihat, dan bantuan. Jadi maksudnya bukan memberikan kepada mereka itu bagian dari harta waris. Sampai-sampai ayat itu juga harus dinasah. Dan itulah yang dan itu pun bukan merupakan suatu hukum yang kemudian dinasah. Akan tetapi ayat itu hanyalah menunjukkan tentang penunaian terhadap sumpah setia yang telah terikat untuk memberikan pertolongan dan nasihat saja. Jadi ayat tersebut muhkamah, artinya berlaku hukumnya dan tidak dinasah. Pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir rahimahullah itu harus diteliti kembali. Karena sesungguhnya di antara maksud dan sumpah setia adalah saling tolong-menolong dan saling membantu. Ada juga untuk saling mewarisi. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh banyak ulama dari kalangan kaum salaf. Dan seperti yang telah dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dahulu, menurut Ibnu Abbas, yang artinya dahulu seorang dari kalangan muhajirin memberikan harta waris kepada seorang dari kalangan ansor dan tidak memberikannya kepada karib kerabatnya yang terdekat maupun yang jauh sampai hal tersebut dinasah. Lalu bagaimana mungkin dia, Ibnu Jarir, mengatakan bahwa ayat tersebut muhkamah? Artinya maksudnya tetap berlaku hukumnya dan tidak dinasah atau tidak berlaku lagi atau sudah dihapus. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.